Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Lestari, NPM 21010017. Saya mahasiswa YM Metro, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengumpulkan tugas Ulumul Quran yang akan membahas tentang ilmu qasas Al-Quran. Baik, untuk mengenai pembahasan ilmu qasas Al-Quran, yang pertama nanti kita akan membahas mengenai pengertian ilmu qasas Al-Quran, macam-macam ilmu qasas Al-Quran, karakteristik ilmu Al-Quran, tujuan ilmu qasas Al-Quran, dan pengulangan kisah dalam Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian ilmu qasas Al-Quran. Apa sih ilmu qasas Al-Quran itu? Kata qasas adalah bentuk masdar yang mempunyai makna, urusan, berita, kabar, keadaan, kisah atau cerita. Secara etimologi, pengertian dari qasas itu sendiri ialah sebuah jamak dari kata kisos yang mempunyai arti tatabu al-asar atau napak tilas atau mengulang kembali masa lalu, atau tatabu al-syai' atau sesuatu yang berurut-urutan, atau tatabi'uhu syai'an fa syai'an atau sesuatu yang disusun berurut. Jadi, dapat disimpulkan qasas Al-Quran merupakan gambaran realitas dan logis kisah yang benar-benar pernah terjadi, bukan kisah fiktif yang hanya menceritakan kejadian tanpa dialami secara nyata. Maka dari itu, kisah-kisah dalam Al-Quran selalu memberi makna, mempunyai nilai yang dapat dijadikan sebagai renungan dan pemikiran, kesadaran dan ibrah, bahkan dapat diterapkan dalam kehidupan sekarang, khususnya dalam hal pendidikan. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam qasas Al-Quran. Lalu, apa sih macam-macam qasas Al-Quran itu? Qasas Al-Quran itu ada 3. Pertama, kita akan membahas qasas Al-Quran yang menceritakan tentang kisah para nabi dan rasul. Jadi, kisah para nabi dan rasul yaitu kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti perjalanan hidup para nabi, mukjizat Allah yang diberikan kepada nabi, dakwah nabi, dan bagaimana perkembangan dakwah para nabi. Kemudian yang kedua, kisah para umatnya nabi, kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya, yaitu para umatnya Nabi. Dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah para umat Nabi, baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan karena itu baik, dan yang tidak pantas kita terapkan karena buruknya sikap umat pada saat itu. Kemudian yang ketiga, kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi kisah ini menggambarkan kisah Rasulullah SAW seperti kelahiran Rasulullah SAW, saat Rasulullah SAW menerima wahyu, perjalanannya, dakwahnya, hingga Isra Mi'raj. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik kisah dalam Al-Quran. Untuk karakteristik kisah dalam Al-Quran, yang pertama yaitu kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang benar-benar terjadi. Untuk meyakini bahwa kisah dalam Al-Quran itu benar-benar terjadi, kita dapat melihat fenomena terbelahnya 2 jenis air laut, di mana kisah ini terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 53, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adzabun furatun wa hadza milhun ujaj. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan dialah yang membiarkan 2 laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain saat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dalam firman yang telah saya bacakan tadi, memang benar nyata adanya, di mana fenomena itu bisa kita jumpai di Selat Gibraltar. Itu merupakan salah satu bahwa apa yang disampaikan Allah dalam wahyunya yang dapat kita lihat dan benar adanya. Dan pastinya masih banyak lagi baik kisah atau fenomena yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran yang pasti memang benar nyata adanya.
Untuk karakteristik kisah dalam Al-Quran yang kedua, yaitu kisah dalam Al-Quran sejalan dengan kehidupan sehari-hari kita. Dalam surat Yusuf ayat 11 dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran yang isinya sesuai dengan kehidupan manusia dan juga sebagai petunjuk umat manusia. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam seharusnya dapat menjadikan pedoman untuk kita bahwa kehidupan harus sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran supaya nantinya dapat mencapai kehidupan dunia akhirat. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu kisah dalam Al-Quran tidak sama dengan kisah sejarah. Karena begitu dalamnya kisah yang terkandung dalam Al-Quran sangat berbeda dengan kisah sejarah pada umumnya yang menerangkan waktu hingga tempat. Al-Quran sendiri tidak menerangkan itu secara terperinci supaya nantinya baik pembaca ataupun pendengar mengambil pelajaran dari peristiwa itu dengan baik. Untuk karakteristik yang selanjutnya yaitu kisah yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri diceritakan secara berurutan dan dalam kisahnya tidak panjang lebar sehingga menjadikan Al-Quran berbeda dengan kitab yang lain. Untuk kisah selanjutnya yaitu dalam kisah Al-Quran itu sendiri salah satu karakteristiknya yaitu kisah dalam Al-Quran disampaikan secara berulang-ulang. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan qasas Al-Quran. Yang pertama yaitu tujuannya untuk menerangkan dasar-dasar dakwah Rasulullah SAW dan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Untuk yang kedua yaitu supaya lebih memantapkan hati Rasulullah SAW dan umat dalam menyebarkan agama Islam. Yang selanjutnya yaitu untuk mengingat begitu susahnya Nabi menyebarkan agama Islam dan untuk menyatakan bahwa nabi-nabi yang terdahulu ialah benar. Kemudian supaya nantinya dapat diceritakan kepada umat-umat nantinya tentang kebenaran Nabi SAW saat menyampaikan dakwahnya dengan menceritakan bagaimana keadaan umat saat itu. Kemudian mengungkap kebohongan para ahli kitab yang telah menyembunyikan isi kitab yang masih murni dan membuat para pembaca supaya tertarik dan dapat mengambil pelajaran. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pengulangan kisah dalam Al-Quran. Menurut Iskafi, pengulangan kisah dalam Al-Quran bukan hanya sekedar pengulangan yang tidak memiliki arti, melainkan di sisi pengulangan dalam Al-Quran itu sendiri memiliki pendalaman dan maknanya sendiri. Fazlur Rahman mengemukakan bahwa kisah-kisah yang paling terkenal dalam Al-Quran adalah kisah para nabi dan para umatnya. Beberapa kisah yang sering kita temui dalam Al-Quran diantaranya ialah kisah Nabi Nuh alaihissalam yang dimana kisahnya terulang sebanyak 26 kali dalam surat-surat Al-Quran dan Muhammad. Syarur juga menambahkan terdapat 4 surat yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Farouk Syarif juga mengemukakan riwayat yang paling panjang di dalam Al-Quran ialah kisah Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Di dalam Al-Quran itu terdapat 520 ayat, sedangkan kisah paling singkat ialah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang pengulangannya hanya terdapat di 7 surat, sedangkan kisah yang paling utuh ialah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang panjang dan tidak berulang-ulang. Baik, sebelum video saya tutup, mari kita menonton kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus alaihi salam mengatakan kepada kaumnya,
Jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas perilaku kaumnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Dan di siang harinya, mereka melihat cahaya merah, seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus pun pada akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus alaihi salam tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya penumpang kapal sudah cukup banyak, dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi, namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal, dan sampai 3 kali selalu nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya itu nampak menyambut kedatangannya dengan gembira. Lebih dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus alaihi salam dan kaumnya. Demikian kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itulah tadi kisah Nabi Yunus alaihi wassalam. Diharapkan para umat muslim dapat mengambil hikmah dari kisah para nabi. Salah satu hikmah dari kisah Nabi Yunus yaitu pelajaran untuk bersabar dalam berdakwah, juga percaya bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam kisah Nabi Yunus yang merasa lelah karena umatnya yang terus membangkang akhirnya marah dan meninggalkan umatnya tersebut. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran dari saya mengenai ilmu khusus Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.